Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga, Dun Sanak pencinta kearifan lokal Minangkabau. Di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kami menjumpai Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga bisa bergabung dengan baik di kearifan lokal kita nantinya. Dan Dun Sanak Pandanga, di kearifan lokal Minangkabau pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam tema besar kita, yaitu kearifan lokal dalam falsafah Kato Nan Ampe ya. Kearifan lokal dalam falsafah Kato Nan Ampe. Nah, di mana Kato Nan Ampe itu seperti yang dituturkan oleh Mak Tuanku minggu yang lalu, ada Kato Pusako ya, ada Kato Mufakat, ada Kato Daulu, dan ada Kato Kudian. Nah, bagaimana pula pemecahan masing-masing kato tersebut dan apa nanti perbedaannya, nanti kita akan coba cari tahu bersama Mak Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Jazan Tuanku Mangkudun ya, dalam acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi ini ya. Baik, Don Sanak Pandanga, sebelum kita lebih jauh tentang kearifan lokal dalam falsafah Kato Nan Ampe bagian kedua ini, kami sapa dulu Mak Tuanku Mangkudun yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bersama kita di studio perempatan dari Padang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pandanga RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, baik. Selamat pagi juga, Mak. Baik, Mak Tuanku, pagi ini kita akan melanjutkan kembali maraton kita ini, Mak ya. Mudah-mudahan. Iya, pembahasan kita secara maraton tentang kearifan lokal dalam falsafah Kato Nan Ampe ini. Nah, sebelum kita lanjut, Mak, dalam pembahasannya, mungkin ada baiknya seperti biasa kita review sedikit ya pembicaraan kita di minggu lalu. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada, adat Minangkabau yang sudah berjalan ratusan, mungkin sudah ribuan tahun, itu mempunyai sumber atau rujukan. Nah, rujukan utama itu dikatakan dengan limbago, bahwa adat itu tumbuh karena ada limbago. Nah, adat tumbuh di atas limbago. Limbago itu adalah cikal bakal tempat tumbuhnya adat. Nah, dalam limbago nan 10 ada cupak nan 2, ada undang nan ampe, ada kato nan ampe. Nah, seluruhnya itu bisa disimpul dalam sebuah atau salah satu dari Kato Nan Ampe, yaitu Kato Pusako. Kato Pusako adalah seluruh tuturan yang disako dan dipusako oleh para guru adat, para penghulu, para orang Ampe ini dan orang jenis Nan Ampe. Disako dan dipusakoi artinya diterima dan diwarisi secara turun-temurun dalam ingatan dan dijadikan sebagai pedoman perilaku sehari-hari, baik dalam keadaan hidup pribadi, kelompok, keluarga, kaum, suku, bernagari, dan berminangkabau, bahkan dengan interaksi berbagai suku bangsa di luar Minangkabau. Semua itu terangkum dalam Kato Pusako. Ada undangnya. Kato Pusako itu kapal lalito dari hulu, panjangnya 30 dapo, dan kodoh duduk dekat tiang. Kato Pusako orang dahulu, dan sabarih bapantang lupo, dan satitiak bapantang hilang. Jadi Kato Pusako itu adalah tuturan yang tidak terlupakan, walaupun satu baris, walaupun satu titik, dan tidak bisa hilang dari ingatan para penghulu, para nenek mama, para tokoh adat, ulang ampe ini, ulang jenis ampe dari dulu sampai sekarang. Nah, ada 4 kategori. Yang pertama itu Kato Pusako, yang disako dan dipusakoi. Kemudian ada yang dihadirkan atau dihasilkan dari permufakatan para tokoh adat, dikatakan Kato Mufakat.
Nah, ketika kata mufakat itu dicapai, ada masanya kata mufakat itu akan naik tingkatnya menjadi kata pusako. Begitu juga berikutnya ada kata daulu atau janji atau kesepakatan antara dua pihak atau beberapa pihak. Apakah itu antar penghulu atau antar kaum atau antar orang pribadi. Itu kemudian menjadi kata daulu, janji atau kesepakatan dua pihak. Nah, pada masanya nanti kata dahulu itu juga akan naik tingkatnya jadi kata mufakat, dan pada masanya juga dia akan menjadi kata pusako juga. Begitulah perjalanan adat, seperti diceritakan dalam berbagai kisah atau kabar yang dituturkan tentang riwayat nenek moyang menghadirkan adat Minangkabau. Bagaimana lahirnya Kalarasan Nanduo, bagaimana lahirnya suku Nanampe, undang Nanampe, semua itu adalah hasil kesepakatan atau kata dahulu, atau ketika mereka ingin menyelesaikan sebuah kondisi, sebuah tantangan, lahirlah kata kudian, solusi. Nah, solusi itu kemudian bisa menjadi kesepakatan. Ketika solusi itu bertahan lama, dia menjadi kata pusako. Dia terangkum semua dalam kata pusako. Ada masanya kata dahulu, kata kudian meningkat status jadi kata mufakat. Kata mufakat ada masanya meningkat menjadi kata pusako, karena dia sudah berjalan bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, akhirnya menjadi kata pusako. Jadi kalau orang mengatakan di mana sumber atau rujukan adat itu, rangkumannya semua dalam kata pusako. Rumusannya, walau sagadang bijo labu, bumi jolangi ada di dalam. Nah, begitu. Artinya dia bisa dirangkum menjadi satu istilah kata pusako, tapi semua tuturan adat itu ada di dalamnya. Nanti kita bisa lihat apa saja bentuk-bentuk dari kata pusako itu. Mudah-mudahan hari ini kita akan membahas bentuk-bentuk atau wujud dari kata pusako itu dan contoh-contohnya. Nah, ini mungkin cerita yang akan panjang sekali karena dia bercabang, beranting, dan ada sub-sub bagiannya. Nah, itu yang kita mulai hari ini. Kita bicara kata pusako sebagai rangkuman seluruh tuturan rujukan adat Minangkabau. Begitu pengantarnya, Bung Adit. Iya, baik. Terima kasih Mak Tuanku dan dosa tak mengena pada pendengar, sudah kita dengarkan ya begitu jelasnya uraian Mak Tuanku bahwa ternyata adat itu sumbernya atau bersumber dari kata pusako, kan begitu ya Mak Tuanku ya. Iya. Dirangkum dalam kata pusako. Dan yang menarik lagi bahwa kata Nanampe itu ternyata ada kata mufakat, kata dahulu, kata kudian. Ketiga-tiganya di bawah itu bisa nanti pada saatnya masuk menjadi kata pusako. Nah, ini yang jadi tanda tanya juga ini Mak Tuanku ya. Kenapa ini bisa masuk jadi kata pusako dan kapan nih kondisinya? Namun sebelum itu barangkali kalau soal definisinya Mak Tuanku sudah jelaskan di sana. Kalau kata pusako itu adalah memang ujaran atau kata atau kata yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang ya Mak ya, kepada penerusnya, anak kemenakannya. Kemudian kata mufakat adalah permufakatan para tokoh adat ya tentang sesuatu. Kata dahulu kesepakatan antara dua pihak ya, mungkin dua pihak, dua keluarga kah, dua kaum kah, dua negari kah, dan seterusnya ke atas gitu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin bilateral lah gitu ya, ya. Bilateral. Kata dahulu. Kemudian kata kemudian adalah kata yang mensolusikan ketika kata dahulu itu terhambat pelaksanaannya atau ada kendala, maka diurak ya, ada dirubah dengan kata kudian. Wow, luar biasa rapi susunannya dan menarik untuk kita coba bahas. Nah, Mak, tadi Mak sempat mengatakan ada wujud-wujud kata pusako. Namun sebelum ke wujud ini, Mak, kalau adat Minangkabau itu bersumber dari kata pusako. Nah, pertanyaannya, Mak,
kata pusako itu sendiri bersumber dari mana, Mak? Nah, ini kan apakah ini kata pusako hanya dari pikiran ya moyang kita saja di kala itu, atau adakah juga referensi-referensi kalau istilah ini sekarang itu ya, Mak ya? Apakah ada juga referensi-referensinya atau rujukan-rujukannya yang beliau atau beliau-beliau nenek moyang itu sarikan dan dirumuskan jadi kata pusako? Nah, apakah ada demikian, Pak Tengku? Iya, induk dari kata pusako itu, atau kalau dikatakan rujukan juga, kata pusako itu merujuk kepada sistem belajar orang Minangkabau. Sistem belajar itu disingkat dalam sebuah petuah, alam takambang jadi guru. Jadi pelajaran yang diberikan oleh alam, kalau dalam bahasa agama itu ayat atau tanda-tanda, ayat kauniyah. Nah, kemudian datang ayat yang ditulis, ayat Qur'aniyah, ayat yang dituturkan melalui alim ulama. Nah, ayat kauniyah, ayat dari alam itu sumber dari kata pusako. Jadi ketika masyarakat Minangkabau dulu kala awal akan mendirikan masyarakat, mereka belajar dari alam, baik alam fisik, alam sosial mereka, lalu tumbuhlah kesepakatan-kesepakatan. Wah, ini bisa kita jadikan sebagai aturan bersama, kesepakatan bersama. Jadi satu demi satu disusunlah kesepakatan-kesepakatan itu berdasarkan pelajaran dari alam sosial tentu saja, alam kehidupan masyarakat awal Minangkabau. Nah, jadi kalau dikatakan di mana sumber kata pusako itu? Ya, yang pertama tentu dari pelajaran yang diperoleh dari alam dan pelajaran yang diperoleh dari ajaran Islam. Begitu, Bung Adi. Iya. Nah, semakin jelas nih dosa pendengar ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kata pusako, jangan dipandang itu hanya sebuah hasil pemikiran, hasil apa istilah sekarang budidaya ya, hasil budidaya nenek moyang saja dosa pendengar. Sehingga nanti kita takut membandingkan gitu ya. Wah, nenek moyang orang Minang kan berarti kalau yang lain kan begitu lagi yang lebih bedanya kan gitu ya, Mak ya. Nah, sebenarnya kan kita juga cerdas nih, bisa juga bikin kata pusako yang baru gitu kan gitu ya, Mak. Karena ketika kita hanya melihat kata pusako itu hanya hasil pemikiran individu nenek moyang di kala itu. Ternyata dosa pendengar menariknya adalah kata pusako merujuk kepada alam. Nah, betul. Kalau kita sudah berhadapan dengan alam, siapa yang bisa bantah? Gitu ya, Mak ya. Ya, jadi proses lahirnya kata pusako itu adalah kristalisasi dari pelajaran yang diberikan alam, dan kemudian datang pelajaran dari agama. Begitu, Mak. Begitu ya, Mak ya. Kristalisasi pelajaran yang diperlihatkan. Kalau alam ya, alam fisik berarti semacam isyarat gitu ya, Mak ya. Iya, isyarat, tanda-tanda dari alam gitu ya, Mak ya. Ya, kalau bahasa agamanya ayat. Iya, betul. Ayat kauniyah, ayat dari alam. Sign kata orang Inggris. Iya. SIGIN. Iya. SIGN. Sign ya. Tanda-tanda ya. Kemudian kalau di ayat, sehingga Tuhan bilang tentunya orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang diturunkan gitu ya, Mak ya. Oke. Baik, nah jelaslah sudah dasar pendengar ya. Tidak ada lagi keraguan sesungguhnya. Ketika kita berhadapan dengan satu kata pusako, tidak ada lagi keraguan kalau ini benar nggak ya. Ini karena alam nih. Gimana cara kita membantah alam kan gitu ya, itu Mak ya. Kristal yang mengkristalnya seluruh pelajaran dari alam. Iya, mengkristal seluruh alam, dan kalau bahasa sekarangnya apa? Diinternalisasikanlah ke dalam kehidupan kita gitu. Betul, ya, Mak ya. Oke, menarik sekali. Baik, sepertinya kalau persoalan kata pusako nih kita sudah tuntas ya, dalam artian pemahaman kata pusako dan keyakinan kita kepada kata pusako seperti tidak lagi keraguan karena memang sudah jelas ya. Jadi dari alam nenek moyang kita berarti mempunyai sebuah kemampuan menyerap tanda-tanda alam juga nih, Mak. Betul. Harusnya gitu ya. Betul. Itu. Dari kemampuan menyerap tanda-tanda alam, dah mungkin kelebihan beliau-beliau dari kita hari ini. Oke. Nah, alam takambang jadi guru kata orang di falsafahnya gitu ya, Mak ya. Baik, Mak. Kemudian kan gini, Mak. Kata pusako dari alam. Nah, alam itu sendiri kan berubah, Mak. Betul.
sementara nenek moyang kita menetapkan bahwa yang disarikan dari alam ketika dikala beliau hadir atau hidup kala itu, itulah aturan Minangkabau. Betul. Kan gitu ya, Mak ya. Yeah. Itulah sumber adat Minangkabau. Yeah. Ketika alam masih seperti itu, Mak. Nah, sementara kita tahu alam ini ada perubahan. Bagaimana, Mak? Artinya adat Minangkabau pun ya bakal ada perubahan gitu ya, Mak. Ya, rujukan itu selalu diperbaharui. Makanya Kato Pusako itu memberi ruang untuk para pemimpin adat, para tokoh adat, para penghulu untuk berpikir ulang. Di sanalah peluang lahirnya Kato Mufakat. Iya. Oh, ini Kato Pusako yang dahulu ini perlu diperbaharui ini. Ini Kato Mufakat ini perlu dibuat janji baru supaya lebih kuat. Wah, ini Kato Mufakat ini tidak bisa kita laksanakan, perlu dicarikan solusi. Makanya keempatnya itu berkelanjutan, berjalin berkulindan. Iya. Dia tidak kaku, tidak rigid. Iya. Dia relatif atau dia bisa fleksibel merubah dirinya karena dalam undangnya juga dikatakan sekali ayah gadang sekali tapian berubah. Artinya adat itu mengikuti perubahan yang ada, karena salah satu adat yang paling dasar itu, adat Nansabana adat itu adalah alam itu berubah. Maka manusia juga harus berubah sesuai dengan perubahan alam. Begitu, Bang Adit? Begitu, luar biasa. Jadi semakin kelihatan ya seperti apa Minangkabau itu. Dia kekeh tapi dia juga fleksibel. Iya. Gitu istilah saya, Mak ya. Ada rujukan tapi dia relatif dengan perubahan. Iya. Siap dengan perubahan. Sangat adaptif sekali, Mak ya. Baik. Jadi kata Pusako dirujuk kepada alam ya, direferensikan kepada alam baik alam fisik maupun sosial, dan karena alam itu berubah maka Minangkabau pun mengenal fleksibilitas dari kata Pusako itu sendiri. Jadi dia baku tapi bukan kaku. Gitu mungkin. Dia baku tapi bukan kaku. Bagus itu istilahnya. Iya. Jadi kata Pusako itu baku ya, kenapa dia baku? Karena ditetapkan ya, Mak ya. Tapi dia tidak kaku ya. Tidak kaku. Kenapa tidak kaku? Dia membuka ruang untuk modifikasi, Mak ya. Amandemen. Ya, amandemen ya, pasnya ada amandemen ya, Mak ya. Nah, amandemen Kato Pusako oleh Kato Mufakat. Iya. Ya, amandemen Kato dahulu oleh Kato Kulian. Iya, luar biasa. Menarik sekali dosa padanya ya. Semakin kelihatan betapa luar biasanya nenek moyang kita men-setting semuanya ini ya. Sebegitu apiknya beliau itu menyusun semuanya, termasuk adatnya, kata pusakonya, dan kata-kata yang lain, turunannya serta adat dan turunannya. Luar biasa. Tinggal kita mau tidak ya. Ini pertanyaannya. Mau tidak kita mencoba menggali lagi dan menggali terus gitu ya. Baik, Nusantara Pendengar, seperti biasa nanti di perbincangan kita, perbincangan kami dengan Mak Tuanku Mangkudun, Anda yang ingin bertanya juga bisa di dua line telepon 812414 ataupun di 0811660924 ya. Baik, oke, sepertinya sudah ada yang langsung nanya nih, Mak. Kita belum masuk ke wujud kata pusako. Oke, baik. Kalau begitu mungkin untuk lebih mendalami lagi, silakan di 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Dengan ini Bu Cica, Bu ya? Cica di Terandam. Oke, Bu Cica di Terandam. Ya, silakan Bu Cica. Udah mau ditanyakan tentang kato nan ampe ini? Iya, kalau saya dengar dari tadi ya Pak, orang Minang ini biasanya kelakuannya itu baik. Dia ramah tamah. Dengan segala sesuatu itu, karena saya juga orang pelaminan. Jadi yang saya tanyakan Pak, kadang-kadang orang Minang ini Pak, kita ini orang Minangkabau ya Pak, tetapi pelangainya hampir sama juga dengan yang kita bilang itu Pak. Tapi yang saya lihat Pak, dia sudah tua. Kadang-kadang perkataannya tuh Pak tidak senonoh begitu. Cari segala macam. Lebih-lebih dia lagi seorang anggota polisi Pak. Baik. Sakit hati saya mendengarnya. Bagaimana itu Pak? Untuk supaya orang Minang ini janganlah dia berkata yang tidak-tidak gitu. Banyak kelakuannya
yang nggak senonoh saya Baik, suka. baik. Kebahagiaannya gitu. Baik. Itu aja Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cica di Tarandam ya. Oke. Baik, Mak. Bisa ditenangkan kami sejenak barangkali, Mak? Ya, ini bicara tentang langgam. Langgam kato. Nah, kadang-kadang orang itu mengabaikan bahwa cara berkomunikasi atau cara berbicara langgam kato itu sering kurang terkendali. Padahal dalam undang adat dikatakan bahwa kato itu harus dijaga. Nah, diberikan langgamnya, ada kato mendaki, ada kato menurun, atau kato mendata, ada kato malereang. Untuk apa? Untuk menjaga marwah kita sebagai manusia. Sebab inti utama dalam adat itu adalah adat nansabana adat sopan santun, adat baso jo basi, adat ereang jo gendeng. Nah, di sanalah dituntut manusia itu mampu mengendalikan bahasa dan kata-katanya. Bagaimana baso jo basi itu dijaga sehingga adat nansabana adat pada dirinya itu terjaga. Sehingga kualitas kemanusiaannya kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa adat nansabana adat itu adalah kualitas perilaku pribadi manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi yang karena di situ yang bermasalah di situ adalah ketika dia mengabaikan baso jo basi sopan jo santun yang jo gendeng dalam berkomunikasi. Begitu Bang Adit? Iya, ini jatuhnya nanti ke langgam kato ya, Mak ya. Langgam katonya tidak terjaga. Ya, mungkin di kesempatannya nanti kita juga akan bahas langgam kato nih, Mak ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang kita ke katonan ampe dulu. Nah, ini mungkin ya seperti yang kita sebutkan atau kita sampaikan juga di pekan-pekan sebelumnya, Mak. Terkadang kita memang masih banyak merancu sebagian kita, Mak, kata nampe ini. Dan kadang ada juga mengartikan kata mendata, kata mendaki, kata menurun itu, Mak ya. Iya. Pada itu langgam kato itu ya, Mak, ya. Langgam, cara menuturkan kata-kata, Iya. cara berbahasa, Sementara cara kalau berkomunikasi. Sementara kalau kata ampe ini adalah Sumber rujukan. Sumber rujukan adat. Baik, Mak, ada lagi, Mak, di 081166. Ya, sepertinya belum saatnya kita kita maraton nih, Mak ya. Kita angsur-angsur. Angsur-angsur. Karena sawahnya cukup luas ini. Jawa juga luas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, dengan Pak Rizal. Iya. Silakan Pak Rizal. Selamat pagi, Modit. Mbak pagi, Pak Rizal, kemanakan Rangkoto? Selamat pagi, Mama Ambo. Iya, Selamat pagi Pak Rizal. iya. Iya, Mas. Masih dalam katunan hampir, Modit. Iya. Benar. Kira pertanyaan Mas. Itu kato itu kan untuk menyanyikan angkaru, Mas. Aha, betul. Menyelesaikan yang khusus. Betul. Kan itu kato tujuan Iya. apa. Betul. Jadi kalau kusik kan mau pertanyaan Mas. Iya. Kusik kok kalau mau cari Mas atau salah atau betul Mas. Ada hampir sebut lo Mas. Iya. Sesuai le kata nanti. Iya. Pertama kusik bulu ayam. Iya. Baru namanya selesaikan Mas. Betul. Dan kusik bak candunya rambut. Aha. Sedikit menyelesaikan. Iya. Kemudian yang ketiga kusuk candonya banang dicari ujung ke pangkal. Betul. Nan ketiga nang kampe ikon nan pertanyaan mak. Kusik sarang Kusuk tempur. bak cando sarang tempuo. Iya. Parun jo api menyelesaikan. Apa enggak sih sebenarnya Pak? Kalau enggak bisa mengatasi katunan ampe Yes. atau dibawa keluar mak. Enggak bisa katunan ampe mak. Iya. Atau orang kau diarak pengadilan Pak. Iya lah, tafaso ambil angok kalau badan ya, Pak. Pak Rizal ya. Itu je mak. Jadi. Itu kepada nemu tutui mak, mohon maaf kok ada kesalahan. Maklumlah, salah mula awak satu je cara tu. Iya. Terutama ke mamakmu, mama tuanku. Iya. Jo Rizal Koto dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Begitu jo
untuk mamamu. Jadi titip salam ke kawan kamu Dina Elmizan. Oke. Terima kasih banyak, insyaallah. Ya, Bang Adit dan keluarga Minang Aidin sama Sayyid. Dan seterusnya kepada bencana itu peserta kearifan lokal kan. Betul. Kamu biasanya Pak Sukan Paminan, Bu Mel, Bu Cica tadi, kemudian Petro, dan Pak Ilham. Itu nama coknya. Iya. Kemudian Bundo Ambo kemarin, Bundo Kandung Ambo, Bu Nov. Oh, Bu Nov, iya betul. Ambo itu pulau Pak Rizal Soji kita Pak Rizal, mohon maaf lahir batin pulau. Iya, Mbak. Apa waktu pantun tili tadi mau kirim Mbak. Aduh, waktu tua dia sedang sibuk di telepon mah. Jadi, tapi soal apa ya, soal lahir batin, kok sampainya. Ya, jadi Pak Rizal. Iya Pak Rizal. Iya, makasih Pak Rizal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lamanya kalau seorang duduk seorang dua ya Mak ya. Duduk bersama lapang. Koleksi beliau banyak yang bagus-bagus. Baik Mak. Nah, jadi sampai ke kusuk cerita ini Mak. Jadi kata aku dibuat untuk menjelaskan kusuk gitu ya. Salah satunya mungkin Mak ya. Sebelum kusuk tentu ada yang diatur dulu ya Mak. Oke, kalau nyala kusuk boleh. Oke, silakan Pak Tengku. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Jadi ini salah satu kato pusako ini yang dikatakan oleh Pak Rizal. Ada sampai jini kusuk bulu ayam jo paruah menyelesaikan. Tiba di kusuk rambut jo jari. Orang mengechange sikit. Jo jari sih bisa diselesaikan. Di jari ya Mak ya. Kemudian ada kusik banang. Dicari ujung jo pangka. Kalau tiba di kusik sarang tempuh, parun jopi mangko selesai. Itu adalah sebuah pedoman memahami sebuah situasi. Kalau situasi itu kondisinya, misalnya contoh kusik bulu ayam, itu kalau ada pertengkaran antara orang bersaudara, pertengkarannya itu bisa diselesaikan oleh mereka sendiri, itu dikatakan kusik bulu ayam. Ya, suruh mereka bersilaturahim, maka akan selesai sendirinya. Nah, kemudian kalau kusik jo rambut, itu kusut dalam pikiran, dalam konsepsi istilahnya ya. Nah, itu harus kepala yang harus diperbaiki atau diusap kepala itu agar dia lebih cerah, dapat pencerahan kira-kira begitu dan seterusnya. Nah, ketika sampai pada kusut yang tidak mungkin lagi dikembalikan, itu harus ada tindakan radikal. Nah, katanya di parun jopi mangko salasai. Artinya apa? Ditutup, dipetieskan atau dibuang karimbo gadang. Jadi ketika kusutnya itu tidak mungkin lagi dicari ujung pangkalnya seperti kusut banang, ini yang dua belah pihak tidak bisa menyelesaikannya, orang lain tidak bisa menyelesaikannya, udah PTS-kan atau dilupakan, diabaikan. Ini saya pernah hadapi sebuah perdebatan tentang dua kaum, yang satu dikatakan Malako, yang lain menyatakan itu yang Malako, ini yang Malako. Mereka memperebutkan gelar. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Udahlah, parun jopi mangko selesai kata kesepakatan waktu. Bagaimana caranya? Mereka akhirnya membelah diri, basi balangan baju. Ya, saling berdiri sendiri-sendirilah. Mereka tidak lagi dalam satu kelompok atau satu kaum, mereka mendirikan penghulunya masing-masing, mendirikan sukunya masing-masing. Artinya dilupakan semua sengketa, diabaikan. Ini salah satu contoh penyelesaian. Jadi yang disampaikan Pak Rizal itu adalah sebuah alat atau sebuah metode penyelesaian masalah yang diajarkan Kato Pusako. Begitu Bung Adit? Iya, sebegitunya ya Mak ya.
Jadi walaupun itu tidak diharapkan sesungguhnya, Mak ya. Iya, itu kato kudian, kato menyelasai. Kato menyelasai itu ini tidak bisa lagi kita satukan, ya sudah kita habiskan saja. Itu kira-kira. Baik. Baik, terima kasih Pak Tuanku. Ini masukan baru buat kita semua nih barangkali dan sahabat ya. Jadi kalau masih kusuk bulu ayam, kalau waktu orang cabai bulu ayamnya kok bawa satu aja ya, Mak ya. Ini paruh bisa. Paruh menyelesaikan. Paruh ayam itu sendiri, Mak ya. Paruh ayam itu sendiri. Oke, baik. Nggak lupa paruh ayam lain nih, Mak ya. Kalau paruh yang lain kok cekaknya, Mak. malah makin kusuk. Makin kusuk ya. Jadi ibaratnya barangkali keluarga itu sendirilah yang menyelesaikan gitu ya, Mak ya. Iya. Gitu ya. Jadi itu kok cabai bulu ayam buat orang gitu ya. Iya. Nah ini pembelajaran besar juga buat kita di sahabat pendengar ya Pak Tengku ya. Kadang-kadang kita melihat antara dua keluarga bertikai, berseteru. Kita yang dari luar keluarga itu kadang-kadang kan sebenarnya niatnya baik mungkin itu ya, ya. Tapi karena kita tidak memahami bahwa ini hanyalah kusik-kusik bulu ayam, nah kita akhirnya terlibat, nah justru membuat malah membuat makin kusut. Nah gitu ya. Jadi biarkanlah keluarga itu sendiri menyelesaikan. Barangkali itu pembelajaran telepon lokalnya, Pak ya. Betul. Oke. Kemudian kalau jadi tanpa sadar kita sudah melihat sebuah contoh dari Kato Pusako. Nah, apa contoh Kato Pusako? Antara lain adalah kriteria atau metode untuk penyelesaian masalah. Begitu Bang Adit. Benar sekali. Baik, kemudian kalau kusuk candu rambui, nah itu mah jari nih melasen ya, Mak ya. Karena kok kapal lu kok. Tidak mungkin jari orang lain dah ya, Mak. Kalau jari orang lain kok nyusik kapal lu lain loh. Sebegitu halusnya tamsilannya. Kemudian cando bandang kata Pak Rizal tadi ya. Kusik bandang ya. Saja mengkanya gitu lah. Jangan di pulun-pulun makin kusuk ya, Pak ya. Degang sebarang hegang so makin kusuk ya. Kemudian kusik sarang tempuh. Nah ini yang sebenarnya tidak kita harapkan ya, Mak. Tapi namanya kehidupan terkadang membawa kita ke titik itu ya, Mak ya. Iya, jadi alam mengajarkan itu. Ketika nenek moyang melihat, sarang tempuh, kusuknya Allah Rabbi tidak bisa diurai lagi. Iya, betul. Tidak bisa diuraikan lagi. Padahal sarang tempuh itu bukan kusuk sebenarnya, itu adalah arsitektur yang luar biasa diajarkan alam. Orang mengartikan ini tidak bisa kita mengungkai atau mengurainya lagi. Udahlah, dengan api saja menyelesaikan kira-kira. Api Japo tadi, Mak? Parun itu membakar dengan suluh, dengan pusuang, unggun gitu ya, Mak ya. Yang dengan apa suluh atau apa namanya suluh orang yang kita bikin api di bawah gitu ya, Mak ya. Yang pakai tangkai itu ya. Pakai tangkai ya, Mak ya. Nanti dia api, berarti api malah langsung ke apa sarang tempuh itu ya, Mak ya. Betul. Dibakarlah katanya itu ya, Mak. Dibakar. Parun jopi maka selesai. Jadi ketika memang kedua pihak tidak bisa lagi ada jalan keluar, ya udah gitu ya, Pak ya. Iya. Kita akhiri lah. Kalau dulunya diakhiri dengan perang gitu. Sampai tingkat itu ya, Pak. Perang antar kampung, perang antar nagari. Iya. Tidak bisa berunding, ya sudah perang, kira-kira begitu. Gitu ya. Baik. Nah, baik, dari dua pertanyaan ini saja kita sudah semakin melihat betapa luasnya nih Kato Pusako ya, Mak ya. Baik, kita kembali, Mak, ke pembahasan kita dari secara konseptualnya nih. Kato Pusako itu sendiri. Jadi kita akan mulai masuk ke wujud dari Kato Pusako itu sendiri. Apa saja nih wujudnya, Mbak, Kato Pusako? Baik, terima kasih Bang Adit. Kato Pusako itu wujud yang paling tua disebut dengan Tambo. Wujud yang paling dikenal Tambo. Nah ini sebuah bijo labu lagi. Walau sagedang bijo labu, tapi bumi jo langit ada di dalam. Ketika kita katakan Tambo adalah salah satu wujud dari Kato Pusako, Tambo itu sendiri seluas alam Minangkabau pula. Dan banyak sekali cabang, dahan dan rantingnya dari Tambo itu. Misalnya ragamnya saja Tambo itu sekurangnya 10 ragam.
Misalnya tambo alam Minangkabau, ada tambo adat Minangkabau, ada tambo luha, ada tambo kerajaan, ada tambo nagari. Ya, tambo nagari itu di Minangkabau sekarang sudah lebih 700 tambo nagari. Masing-masing nagari punya tambo. Nah, semua itu ketua pusako. Kemudian ada tambo kerajaan Sapiah Balahan di Rantau. Kerajaan Kuduang Karatan di seantero Minangkabau, ada kerajaan Timbang Pacahan Kapak Ladai. Tambonya banyak sekali. Jadi ada tambo wasa kaum, ada tambo wasa suku. Semua itu adalah wujud dari kato pusako. Orang mengenal yang paling tua itu tambo alam Minangkabau. Bentuknya adalah kato kieh kato bayang, banyak majas, banyak kiasan yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa letterleh, sehingga orang kemudian bingung. Tambo itu tidak masuk akal katanya. Tambo alam ya. Kalau tambo adat semuanya masuk akal. Sebenarnya karena mereka belum menangkap kieh kato bayangnya. Nah, tambo yang lain, tambo luha, itu silsilah perjalanan masyarakat di tiap-tiap luha. Ada tambo nagari, silsilah dan riwayat perjalanan tiap-tiap nenek moyang nagari. Nah, ada tambo di tiap-tiap nagari itu. Nah, tambo kerajaan, ada tambo kerajaan Pagaruyuang, tambo kerajaan yang lebih tua Pesumayan Koto Batu, tambo Limo Kaum, tambo Bungo Setangkai. Semua itu ada. Tambo itu adalah tuturan tentang riwayat dan silsilah nenek moyang. Nah, sampai nanti ada tambo pada wilayah yang jarang dikenal orang, tambo Sile Minangkabau. Ada tambo tentang obat dan pengobatan. Tambo Panawa namanya. Nah, itu dipelajari oleh para nenek moyang kita dan diwariskan pada guru-guru pengobatan. Ya, ada yang mengatakan ini tambo yang hitam putih juga, karena ada yang diwarisi oleh dukun-dukun. Tambo Panawa, tambo ureh namanya itu, ureh ya. Tambo ureh Panawa. Nah, kemudian ada tambo yang disusun oleh tokoh-tokoh tertentu. Nah, tambo Datuk Parpatiah. Ada tambo yang sekarang menjadi warisan dunia, tambo Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu menuturkan tambo dan kemudian ditulis oleh anak beliau. Nah, sekarang menjadi warisan dunia, diakui oleh UNESCO, World Heritage. Jadi tambo adalah kato pusako yang ragam dan jenisnya banyak sekali, yang menjadi pusako dan dipusakoi oleh para guru adat, oleh orang Jini dan orang Ampek Jini, dan dipusakoi oleh para penghulu. Tentu saja tidak semuanya dikuasai oleh seorang penghulu. Yang terkait dengan dirinya lah yang dikuasainya. Kalau tambo Minangkabau itu biasanya dituturkan dalam upacara pengangkatan penghulu. Tambo alam dan tambo adat dituturkan. Kemudian tambo luha juga dituturkan. Bagaimana silsilah para penghulu di sebuah luha. Tambo nagari itu dituturkan juga dalam pengangkatan penghulu. Bagaimana silsilah berdirinya sebuah nagari, bagaimana susunan penghulu-penghulu di nagari itu. Sampai nanti dalam susunan itu, nah yang kita angkat sekarang, yang kita paralelkan sekarang adalah Datuk A. Ini silsilahnya dengan penghulu itu di nagari ini, tambo luha. Susunannya ke atas dan seterusnya sampai ke tambo Minangkabau. Nah, ini salah satu ketua pusako yang paling banyak dipelajari dan dikaji oleh para peneliti. Ya, tambo sebagai sebuah kato pusako, isinya apa? Nah, isinya adalah tuturan tentang riwayat nenek moyang, tuturan tentang undang-undang, baik undang nagari, undang isi nagari, undang luha, termasuk undang nan 9 pucuk segala macam. Undang-undang itu ada di dalam tambo, mulai dari tambo alam, tambo adat, tambo luha, tambo nagari, tambo kerajaan,
Kecamatan Tambo Asa, Tambo Loyang, ada sekian puluh jenis dan ragamnya. Semuanya disako dan dipusakoi. Ada yang dipusakoi dalam bentuk tuturan, ada yang dipusakoi dalam bentuk tulisan, ada yang dipusakoi dalam bentuk lembaran-lembaran loyang, maka dikatakan Tambo Loyang. Itu satu contoh, satu wujud dari Kato Pusako yang di dalamnya berisi tuturan-tuturan tentang peraturan atau undang kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Itu yang pertama, Bung Adit. Iya, Tambo Mak ya. Jadi wujud dari Kato Pusako itu, dosa pendengar, pertama itulah Tambo ya. Tambo itu yang paling tua. Nah, isinya Tambo itu riwayat nenek moyang ya, Mak ya. Riwayat dan silsilahnya. Dan silsilahnya ya. Riwayat dan silsilah nenek moyang. Kemudian undang ya. Undang. Nah, ini Tambo alam ini atau Tambo adat nih, Pak? Ya, yang kalau dikatakan yang utama atau yang sumber awalnya itu Tambo alam dan Tambo adat Minangkabau. Ya. Berarti kalau yang kemudian di bawahnya merujuk Tambo Luha, Luha Nantigo. Iya. Luak Agam, Luak Tanah Data, Luak 50. Nah, kemudian tiap-tiap nagari merujuk kepada Tambo Luha. Tapi mereka mandiri pula. Tambo nagari itu punya asal usulnya sendiri, punya silsilah nenek moyangnya sendiri, punya silsilah penghulu-penghulu di nagari sendiri. Sementara di Tambo Luha itu ada silsilah nagari-nagari itu, ada hubungan antar nagari. Nah, nagari itu di Minangkabau semua bersaudara, Bung Adit. Bahkan kampung bersaudara. Bung Adit mungkin pernah mendengar Alun Basolo Basilayo, Alun Basolo Basalayo, Alun Bakurai Banuampu, Alun Banareh Tiku Papariaman. Nah, itu hubungan-hubungan nagari itu ada dalam Tambo Luha. Nagari itu bersahabat ya. Itu ada pasangan-pasangan nagari. Siano Jokoto Gadang. Kalau dihitung semua itu ada sekitar 300-an pasangan nagari. Nah, Tambo ini juga menuturkan pasangan nagari itu tentang susunan penghulunya sampai kepada susunan wilayahnya. Sehingga kalau ada sengketa adat, Tambo itu dijadikan rujukan untuk menyelesaikan sengketa adat, sengketa lahan, sengketa ulayat, sengketa tanah pusaka. Nah, itulah fungsinya Tambo sebagai Kato Pusako, rujukan penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ada seorang penghulu akan ditegakkan. Karena ini sudah lama terbenam ini penghulu ini. Nah, bagaimana menegakkannya? Dicari ranjinya. Ranjinya di mana dicari? Dalam Tambo Asa Nagari, dalam Tambo Asa Kaum. Itu ada. Ada yang tertulis, ada yang dalam bentuk tuturan lisan saja. Nah, tuturan lisan ini yang banyak hilang kira-kira begitu karena tidak lagi diwariskan dalam gelanggang adat. Nah, tapi sekarang sudah ada gerakan masyarakat adat untuk menuliskan Tambo-Tambo Nagari itu. Di Kabupaten Solo itu ada 74 nagari. Saya ikut membantu waktu itu dengan Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang untuk membantu menuliskan kembali Tambo tiap-tiap nagari itu. Yaitu tiap nagari itu menyusun kembali berdasarkan ingatan para penghulunya. Lahirlah Tambo-Tambo Nagari itu dalam bentuk tulisan. Kalau selama ini dalam ingatan para penghulu saja, dia sudah dituliskan sekarang. Jadi Tambo Nagari Talang sudah ada, Tambo Nagari Sanyambaka sudah ada, Tambo Nagari Silayo sudah ada, Tambo Nagari ya seluruh nagari di Solo, Kabupaten Solo itu sudah ya. Dari Rangkiang Lului sampai Sirukam itu sudah ada. Nah, ada yang sudah dicetak bahkan, dicetak, dibukukan. Nah,
ini semua kato pusako yang ada dalam ingatan selama ini. Nah, belum dalam bentuk tulisan. Kalau Tambo Minangkabau, Tambo Alam Minangkabau itu kan sudah jadi pengetahuan bersama orang Minangkabau. Tambo Luha pengetahuan bersama para penghulu satu Luha. Tapi Tambo Nagari itu sangat sedikit yang masih mengingatnya. Kalau Tambo Kerajaan mereka punya sendiri tim untuk menyusun dan menulis dan memperbaharuinya bahkan. Kenapa? Karena silsilah itu bertambah terus dengan keturunan mereka. Begitu Bung Adit? Iya, baik. Mak, selain mencoba menggali nih Mak ya, mutiara-mutiara seperti ini, tidak ada salahnya saya pikir kita mencoba merefleksikannya ke hari ini Mak. Jadi maksud saya begini Mak, menurut Mama ya, kita paham ini bahwa Tambo ini sangat penting. Betul. Ya, Tambo ini sangat penting karena dia ternyata berisi silsilah dan berisi undang gitu ya. Betul. Nah, betul. Pertanyaannya, ketika kita merujuk kepada kondisi hari ini, katakanlah Gen Z umpamanya, Mak. Iya. Di atasnya sedikit milenial. Menurut Mama, seberapa penting? Nah, ini bukan berarti saya mengabaikan kepentingannya, Mak ya. Iya. Saya sudah akui dari awal. Tapi kita pengen menyampaikan pesan kepada generasi hari ini, Gen Z kah, milenial kah, ya, bahwa mereka pun seharusnya menelusuri Tambo ini kembali. Mereka pun harusnya memahami Tambo ini. Tapi seberapa pentingnya nih, Mak? Ini yang apa, Mak? Ini agak meluas sedikit bicara kita, Mak. Ya, kepentingan yang paling hakiki adalah dia mengetahui asal usulnya. Asal usulnya baik dia sebagai anggota dalam sebuah kaum, kemenakan dari seorang penghulu. Kemudian yang hakiki juga dia mengetahui batas-batas kaumnya dengan seluruh propertinya. Propertinya itu sako, pusako dan sansakonya. Dia harus mengerti sanak saudaranya seluas apa, kekayaannya atau harta pusakanya seluas apa, di mana tanahnya, di mana pandang pekuburannya. Kenapa? Ketika sampai saatnya dia menjadi pemimpin, menjadi mama di kaum itu, ada seseorang yang meninggal misalnya, dia harus dikuburkan di mana ini, pandang pekuburannya di mana. Dia harus bisa menjawab itu. Nah, ketika terjadi silang sengketa batas tanah antar kaum, antar keluarga, dia harus bisa menjelaskan asal kaum ini di mana, batas wilayah tanahnya di mana. Itu ada dalam Tambo Wasa. Tambo Wasa kaum, setidaknya dalam Tambo Nagari ada. Tambo Nagari menjelaskan tentang berapa suku yang ada di negari itu, siapa penghulunya, mana batas-batas wilayah kaumnya. Begitu Bung Adil. Nah, kalau dia tidak menguasai itu, ada saatnya nanti terjelas saudara-saudaranya akan berantam, akan kusui. Nah, itu yang dikatakan Pak Ijal tadi. Ketika dia masih bisa mencari ujung dan pangkalnya, kusutnya masih kusut benang. Nah, ujung dan pangkal inilah yang harus dicari, yaitu mencari Tambo asanya, Tambo asa kaum, atau minimal Tambo asa nagarinya. Begitu Bung Adit? Iya. Berarti kalau itu ini sangat penting sesungguhnya ya, Mak ya? Ya, selagi dia berada dalam kaumnya, selagi dia punya saudara, punya dunsana, punya harta properti, kekayaan harato kaum atau pusako rendah, pusako tinggi atau ulayat kaum, dia seyogianya, bukan harus dikatakan wajib ya, seyogianya dia mengetahui Tambo asa kaum dan minimal Tambo nagarinya. Ya. Nah, kemudian ketika untuk menyelesaikan tentu dia harus merujuk ke yang lebih besar, Tambo adat Minangkabau. Nah, dalam Tambo adat itulah undang untuk menyelesaikan itu. Begitu Bung Adi. Nah, pertanyaannya Mak, jika ada nih, ya, ada dari kita kaum milenial, kaum Gen Z umpamanya mencoba menelusuri ini Mak ya. Kemana mereka akan menelusuri langkah awalnya ini Mak seharusnya? Kalau di kaumnya umpamanya tidak terjawab. Nah, sebenarnya kalau terjadi sebuah sengketa, dia bisa atau seseorang itu bisa mencari sumber rujukan yang paling
nyata ada di nagarinya itu yang pertama namanya kerapatan adat nagari. Tikan ya Mak ya. Bukan pengurus yang berdua bertiga tapi para penghulu nagari. Tiap nagari itu ada penghulunya, ada yang 23, ada yang 36, ada yang 12, ada yang 9 segala macam. Nah, itu minimal itu dia ketahui sehingga dia bisa mendapatkan tempat bertanya. Nagari saya di Kurai. Di Kurai itu ada penghulu nan Balimo, ada nan 9, ada nan 3 baleh. Penghulu nan 26, ada Urik Tunggang nan Saratuih. Di antara 126 itu adalah orang-orang yang bisa menjelaskan kalau terjadi sebuah sengketa. Apapun jenis sengketa selagi di nagari saya itu, maka mereka 126 ini bisa dijadikan tempat bertanya. Tapi kalau saya tidak tahu ada 126 penghulu kemana saya akan bertanya? Pada akhirnya Mijah Hijau lah menyelesaikan. Akhirnya saya kusuk Serang Tampu parang jadinya. Begitu. Jadi nih sekali lagi sangat tertolong kita dengan yang ditanyakan Pak Rijal. Iya betul. Nih telepon terakhir Mak sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ternate provinsi. Halo. Halo. Iya, dengan siapa mau ke acara apa nih? Ya. Iya, mau bertanyakan di acara Karifan Lokal ini? Berapa tuh telepon berapa? Oke, ada baik. salah sambung. Ada salah sambung sepertinya ya. Baik, Mak Tangku. Jadi langkah awal ketika ada katakanlah seseorang anak kemenakan ataupun satu kaum, ketika memang ya kita bukan menafikan dan bukan menganggap tidak mungkin, tetapi kalau sekiranya karena zaman sudah banyak lama berlalu ya Mak ya. Betul. Kalau ada kaum-kaum yang sudah tidak punya lagi ini tambonya, kan gitu ya Mak ya. Berarti langkah awalnya adalah mereka bertanya ke KAN gitu ya Mak ya. Iya, kerapatan adat nagari. Nah, itu kata kunci kita hari ini. Ada kerapatan adat nagari yang sudah dalam bentuk struktur dan punya kantor dan dilembagakan. Ada kerapatan adat nagari itu yang belum punya kantor tapi penghulunya tetap ada. Tetap ada ya. Di nagari tetap ada penghulu, tiap kaum tetap ada penghulu. Nah, penghulu itu adalah limbago tempat bertanya. Nah, bagaimana struktur nagari kita ini? Bagaimana susunan tambo nagari kita ini? Begitu, Bung Ade. Ya. Baik, dan sanak pendengar, itu dulu perbincangan kita untuk hari ini. Rasanya waktu ini singkat sekali Mak. Ya, ini satu wujud dari Kato Pusako. Satu Pusako ya, baru satu wujud ya. Minggu depan mudah-mudahan kita membahas yang agak santai di bulan puasa. Kita membahas Kaba. Kaba adalah Kato Pusako yang kedua wujudnya. Wujudnya ya Mbak ya. Kalau wujud tambo ini agak ilmiah, mungkin agak berat kalau di bulan puasa kita bahas. Iya, benar. Oke, kalau begitu terima kasih Mak Tuanku untuk penjelasannya pada pagi hari ini yang begitu membuka mata kita ya. Ternyata Kato Pusako itu begitu komplitnya dan begitu lengkapnya ya untuk jadi acuan referensi kita, untuk pegangan kita untuk menyelesaikan kata orang tadi Mak kusui kemenyelesaian karuh kemenjaniahkan gitu ya Mak ya. Oke. Dan saya juga secara pribadi Mak dan teman-teman di Perempat semuanya mohon maaf lahir batin Mak ya. Sama-sama saya juga mohon maaf lahir batin kepada seluruh kru RRI dan kepada seluruh sanak pendengar RRI Perempat. Iya, karena kita insyaallah beberapa hari ini udah hitungan hari Mak ya. Kita secara nasional mungkin menantikan keputusan Menteri Agama nih Mak ya, Kementerian Agama nih ya. Cuman mungkin sekitar beberapa hari lagi kita akan, atau 1-2 hari lagi kita akan puasa. Untuk itu kami juga dari Perempat RRI Padang kepada Nusana pendengar semuanya, kepada para pencinta Karifan Lokal Minangkabau, kalau buat kata orang apa Mak? Kalau telantung kena naik, telantung ke turun ya Mak ya. Betul. Kok ada salah kata, salah jangkau, salah jambo, kami mohon maaf ya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan dan kita tetap
terus nih, Mak, ya, insyaallah. Insyaallah. Kita tetap terus ya. Ada hal menarik yang masih akan kita bahas dalam Kata Pusako di bulan puasa. Ya, itu dia. Antara lain Ka'bah itu. Ka'bah ya. Oke. Baik, dan pendengar tetap tunggu kehadiran kami berdua bersama Tuan Komangkudun dalam kearifan lokal Minangkabau di edisi Ramadan ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi, dan juga untuk teleponnya sudah masuk tadi Pak Rizal, Bu Cica ya. Dan ya tadi ada 2 pertanyaan ya. Terima kasih untuk itu dan mohon maaf untuk segala kesalahan. Akhirnya sampai jumpa di kearifan lokal edisi Ramadan nantinya ya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.